Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Utami. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Cynthia Dwi Arini, Wahyu Tri Astuti, Widya Utami, dan Miftahul Huda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam meliputi pengertian metodologi studi Islam, tujuan metodologi studi Islam, objek konsep dasar metodologi studi Islam, dan urgensi studi Islam. Baik, yang pertama yakni pengertian metodologi studi Islam. Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, yang artinya sepanjang, eidos yang artinya jalan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang digunakan untuk menganalisis suatu kebenaran dalam sebuah kejadian. Sedangkan studi memiliki arti penelitian ilmiah atau sebuah kajian. Studi Islam dikenal di Barat dengan Islamic Studies, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Dirasah al-Islamiyah. Jadi, metodologi studi Islam adalah suatu kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, yakni metodologi studi Islam mengarah pada 3 hal, yaitu 1. Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Yang kedua, Islam dimaknai mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga, yakni Islam bermuara pada kedamaian. Selanjutnya, yakni penggunaan istilah metodologi studi Islam yang bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Di antaranya yakni yang pertama, metodologi studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas dan program pengkajian serta penelitian terhadap agama sebagai objeknya. Contohnya seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, metodologi studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam. Contohnya seperti ilmu-ilmu agama Islam, seperti fikih atau kalam. Yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun non-formal seperti pada forum-forum kajian dan halakoh-halakoh. Jadi, istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek keislaman masyarakat serta budaya Muslim. Atas dasar pembedaan ini dapat diidentifikasi 3 pola kerja berbeda yang masuk dalam ruang metodologi studi Islam. Di antaranya yakni yang pertama, pada umumnya kajian normatif agama Islam dikembangkan oleh sarjana Muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran keagamaan Islam. Kajian ini banyak berkembang di masjid, madrasah, serta lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, kajian non-normatif agama Islam. Biasanya kajian jenis ini dilakukan di berbagai universitas dalam bentuk penggalian secara mendalam dari satu ajaran Islam. Yang ketiga, kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat Muslim. Dalam cakupan yang lebih luas, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai sebuah norma. Baik, selanjutnya adalah objek metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah upaya yang terencana secara sistematis yang berguna untuk mengkaji Islam sesuai kaidah dan sesuai norma-norma dalam Islam atau kajian normatif. Kemudian metodologi studi Islam juga membahas mengenai referensi Islam secara utuh dan juga hasil pemahaman pemikiran kaum muslim dalam bidang kalam, hukum, fikih, filsafat, tasawuf maupun secara kebudayaan dan juga perkembangan aspek keislaman. Artinya, metodologi studi Islam mempelajari secara komprehensif berbagai bentuk fenomena keislaman, baik yang bersifat ideal maupun yang bersifat realitas, dan juga
ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya termasuk kajian historis. Singkatnya ada 5 objek kajian yang ditawarkan oleh Islam. Yang pertama, kajian tentang teologis yang berkaitan dengan hubungan sama manusia. Yang kedua, kajian seputar alam dan sosial. Yang ketiga, kajian seputar ujian hidup. Yang keempat, kajian tentang relasi manusia sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan metodologi studi Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digunakan untuk membimbing dan mengarahkan semua kalangan agar tetap berada di jalan Allah, menerangkan kebaikan kepada sesama. Sebenarnya, metodologi studi Islam tujuan yang utamanya adalah untuk lebih bisa dipelajari secara lebih mendalam, dinamis, dan sesuai sumber ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam peradaban modern generasi milenial sangat membutuhkan nilai-nilai norma agama Islam yang lebih mengontrol, juga mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar yang semakin hari semakin canggih seperti saat ini. Generasi Islam sendiri merupakan generasi yang penting dan bahkan menjadi tokoh sentral dalam metodologi studi Islam ini. Sehingga di dalam perkuliahan metodologi studi Islam ini menjadi mata kuliah tersendiri untuk dipelajari oleh mahasiswa. Hal ini terjadi bukan hanya semata-mata dilakukan, akan tetapi ini dilakukan agar para generasi milenial memiliki pemikiran lebih kritis yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu, metodologi studi Islam ini menjadi sangat urgensi untuk dipelajari secara mendalam. Tujuan konsep dasar metodologi studi Islam untuk berbagai kalangan generasi milenial adalah 1. Metodologi studi Islam mampu membimbing dan membentuk pikiran generasi milenial supaya mereka lebih bisa memahami arti pentingnya bersikap toleransi terhadap sesama. 2. Metodologi studi Islam juga membekali ilmu pengetahuan metodologi studi Islam supaya mereka lebih bisa menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, metodologi studi Islam juga membentuk karakter diri, baik karakter batin maupun lahir, agar menjadi seseorang yang memiliki hati yang lembut dan berjiwa yang baik dan juga bisa saling menghargai terhadap sesama. Selain itu, metodologi studi Islam juga mampu memberikan dan menghasilkan generasi milenial yang lebih memiliki pendapat kepada orang lain dan juga berani mengajukan pendapat yang benar sesuai dengan ilmu yang telah dia dapat. Yang selanjutnya adalah urgensi metodologi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsionalnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Hal ini menunjukkan bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern, serta menjawab tantangan kehidupan dunia modern. Urgensi studi Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya dan terus dihadapkan dengan dunia modern yang serba maju dan canggih. Umat Islam dituntut untuk dapat melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematik tersebut. Studi Islam diharapkan dapat mengarah dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran Islam yang berpegang pada sumber dasar ajaran yang asli dan murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Islam sebagai agama yang rahmatullah lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancuran. Akan tetapi, umat manusia sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematik. Kondisi kehidupan sosial budaya dan peradaban umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak berdaya berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern.
Oleh karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai, norma, atau aturan hidup yang manusiawi dan universal kepada dunia, dan diharapkan mampu memberikan pemecahan terhadap keadaan yang problematis. Disinilah urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni, manusiawi, namun tetap relevan dengan keadaan zaman. Yang ketiga adalah manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Hanya dengan ilmu dan iman sajalah tugas kekhalifahan dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluknya. Tanpa iman, akal berjalan sendirian sehingga akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan itu akan membahayakan manusia. Demikian sebaliknya, iman tanpa didasari dengan ilmu akan mudah terperdaya dan tidak mengerti bagaimana mengolahnya menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seisinya. Jadi, dengan adanya studi Islam diharapkan manusia dapat menempatkan posisinya dengan baik di dunia dan dapat menjaga bumi beserta isinya. Karena nantinya manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Yang terakhir adalah munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Dalam pengertian umum, kata insider diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan. Diketahui bahwa banyak analis dari kalangan outsider yang tidak bisa diterima oleh insider, dan begitu juga banyak analis insider yang dipandang sebelah mata oleh outsider karena adanya subjektivitas yang menjerat insider. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, hanya akan menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Ketidakpuasan dalam menghadapi kenyataan yang ada, para pakar dan peneliti berusaha mengidentifikasi dan menyusun bangunan teori untuk memecahkan persoalan seputar studi agama, sehingga diperlukan pengendali pemikiran dan pengendali tingkah laku dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Pemeluk agama diarahkan untuk dapat membangun komunikasi harmonis antar umat beragama, agar tercipta kerukunan dalam sosial kemasyarakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi